Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Agung Farid. Di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama teman gue, yaitu manajer salah satu dari kafe di Jakarta. Di sini gue akan bahas mengenai yang sedang berlaku sekarang, PSBB. Nah, gue ingin kenalin dia dulu. Namanya Yopi Sagara. Langsung aja deh, dia kenalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Yopi, ya. Gue kerja di salah satu restoran ataupun kafe, ya. Dan gue jabatan gue sebagai manajer. Udah berapa lama jadi? Kurang lebih 3 tahun untuk yang di tempat ini. Untuk yang di tempat yang sekarang saya kerja itu mungkin itu kurang lebih 3 tahunan lah, ya. Di dunia kuliner sendiri berapa lama? Kalau di dunia kuliner sendiri, saya kurang lebih 7 tahunan lah, ya. 7 tahunan. Wow. 7 tahunan lah, ya. Dari 2013. Terhitung 7 tahun. Oke, well, di sini kan Jakarta terutama lagi berlakunya PSBB. Sudah berapa hari dari hari Senin? 4 hari ya? Kurang lebih 4 hari, ya. 4 hari. Gimana penjualan? Untuk penjualan sih, ya jujur kita benar-benar turun drastis. Turun drastisnya kita mungkin ada beberapa dampak yang mungkin harus saya omongin ya di sini, ya. Yaitu dampaknya kita pengurangan karyawan sama pengurangan gaji. Pengurangan. Pengurangan. Berapa banyak? 90%. 90% dari dirumahkan. Yang tersisa berapa orang? Kurang lebih, ini kita hitung per orang aja ya, ya. Dari 35 orang sekarang tersisa tinggal 5 orang. 5 orang. 30-nya berarti di rumah. Di rumah. Ya. Belum tentu buat gaji juga gitu kan. Gaji juga kita mungkin otomatis yang masuk kerja itu dipotong. Selama 4 hari ini omset stabil kan? Turun drastis. Turun drastis. Harusnya kan sekian juta, sekian belas juta, sekarang bahkan di bawah di 1 juta, di bawah 1 juta. Wow, parah biasa ya. Nah, langkahnya apa nih selain pengurangan karyawan dan pengurangan gaji dari karyawan sendiri itu? Langkah yang diambil apa? Langkah PSBB saat ini? Ya mungkin kita harus menunggu dari pemerintah dulu si DKI, karena kan ini PSBB ini kan 2 minggu loh, ya. Betul. 2 minggu. Jadi saya pribadi pun misalnya yang bertanggung jawab yang di sini gitu kan. Saya juga pastinya gitu kan merasa kasihan sama yang dirumahkan gitu kan. Terutama ini kan PSBB yang kedua, ya. Intinya kan ada season 1, ada season 2 kan. Jangan sampai ada season 3 gitu kan. Karena itu mencakup kerugian besar banget. Bahkan bisa bilang bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di DKI Jakarta aja gitu kan. Semuanya gitu kan, di seluruh dunia gitu kan. Intinya saya ngerasa kecewa di saat PSBB season 1. Otomatis kan saya udah tahu di season 1 itu bakalan istilahnya omset bakalan turun. Nah, setelah saya mengalami terjadi lagi PSBB yang kedua, otomatis kaget. Itu 3 hari sebelum DKI pemerintahan DKI pengumumannya gitu kan, informasinya. Makanya sebelum PSBB kedua ini ada PSBB yang pertama itu udah istilahnya udah jadi pelajaran atau jadi istilahnya udah tau lah bagaimana antisipasi PSBB untuk selanjutnya kayak gimana. Antisipasi, ya saya juga nggak bisa ngasih bingung apa masalahnya gitu. Soalnya kan PSBB ini juga ngerasa karyawan saya ngerasa kayaknya dipermainkan gitu. Karena kan season pertama PSBB itu dirumahkan, nah otomatis kan new normal kan, ada bahasa new normal gitu kan, transisi. Di situ mungkin dipanggil lagi dong karyawan saya, dan di saat itu dengar ada PSBB lagi, otomatis karyawan saya pada marah gitu. Kenapa kok bisa? Dan saya yang sangat sayang kan, udah istilahnya ada satu karyawan mungkin yang saya kasihan ya mungkin ya. Dia udah punya suami plus punya anak juga. Ada single parents gitu kan. Makanya saya ngerasa menyayangkan banget gitu kan. Istilahnya kok bisa gitu di PSBB lagi, padahal itu udah mau udah baru mau normal gitu kan. Padahal kita di sini juga istilahnya mengikuti protokol kesehatan gitu kan.
apapun itu yang kita lakuin di sini, kita mengikuti prosedur-prosedur yang ada di DKI tersebut gitu. Terutama kan istilahnya protokol kesehatan itu. Iya, harus menjaga ya, tetap menjaga. Nah, untuk harapannya apa nih buat pemerintah? Untuk harapannya ya semoga PSBB ini tidak bakalan terjadi beberapa lama gitu. Maksudnya kan ini 2 minggu ya, nggak ada lah yang bisa bertentu. Iya, makanya saya juga berpikir seperti itu gitu kan. Cuma kan saya berdoa gitu kan, berdoa semoga PSBB ini istilahnya dipercepat dan nggak terlalu lama. Kenapa? Yang pertama mungkin saya kasihan sama karyawan saya. Yang kedua pribadi saya juga mungkin ngerasa istilahnya gaji dipotong gitu kan. Terus kerugiannya juga banyak. Bingung gitu. Apalagi mungkin yang dirumahkan punya cicilan motor, ya, cicilan rumah, ya banyak mungkin bisa bilang seperti itu gitu. Ya mungkin antisipasinya buat pemerintah ya mungkin bantuan sih gitu. Yang dirumahkan khususnya gitu kan, terutama yang mungkin bisa dibilang kita PSBB gitu kan, dengan bisa dibilang restoran harusnya bisa makan di tempat, ini harusnya dibungkus gitu kan. Itu tadi dengan omsetnya sekian belas juta, sekian 10 juta, dengan omset nggak sampai 1 juta. Itu yang sangat saya sayangkan. Nah, mungkin kalau kita mikirnya buat pemerintah terlalu berat beban pemerintah. Nah, minimal kita tahu diri kondisi saat ini harus bagaimana gitu kan. Ya dengan cara yang kita bisa aja ya, cuci jangan keluar rumah kalau nggak ada keperluan gitu kan. Jadi mengurangi beban-beban yang berdampak ke yang lain gitu kan, supaya PSBB ini cepat berlalu selama 14 hari ya, mudah-mudahan ya. Kayak gitu. Pesan buat masyarakat seperti apa? Ya sekarang kita kalau misalnya saya pribadi bukan mungkin mewakili mungkin karyawan saya juga lah ya, bukan buat semuanya juga di sini gitu, bukan buat saya aja gitu, saya mewakili buat semuanya. Mungkin pesan-pesan buat masyarakat yang warga khususnya di DKI Jakarta, ya saya memberi saran mungkin harus ikuti protokol kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Kalau bukan karena dari kita, kalau bukan dari manusianya gitu kan, ya harus dilakuin. Kalau bukan dari mereka, ya kan kita bisa dibilang apa ya? Banyak orang-orang bandel misalkan nggak mengikuti protokol kesehatan gitu. Kita sampai kapan mau sampai kayak gitu? Kalau misalkan dia nggak mengikuti protokol kesehatan, dia istilahnya terlalu bandel dan istilahnya melanggar peraturan yang ada di DKI, tetap yang tadi saya bilang PSBB bakal diperpanjang. Nah, alhamdulillahnya pemerintah sekarang mungkin PSBB dari kedua ini lebih ketat lah. Saya tadi berita di salah satu televisi banyak razia yang nggak pakai masker. Itu langkah-langkah bagus buat pemerintah gitu kan, supaya ada efek jerah gitu kan. Yang melanggar kan di situ ada sanksinya berapa ya? Di situ ada nominalnya kan berapa ratus ribu gitu kan. Supaya apa ya? Supaya masyarakat aware, sadar gitu. Kalau nggak seperti itu ya nggak bakalan masyarakat nggak bakalan pakai masker, nggak bakal mematuhi protokol kesehatan. Nggak bakalan taat seperti itu. Betul. Gimana PSBB ini, apakah setuju dengan PSBB kedua ini, apa memang harus ada solusi lain ya sebenarnya buat ya? Kalau sebenarnya buat kita setuju ataupun enggaknya, mungkin orang-orang yang mungkin bisa dibilang melakukan aktivitas itu kebanyakan nggak setuju karena berat, mereka butuh, karena semua dengan kebutuhan itu kalah. Ya sekarang kita mengikuti salah, nggak mengikuti juga lebih salah. Nggak setuju salah, setuju juga salah gitu. Betul. Sekarang solusinya mungkin buat pemerintah khususnya ya, kayak gimana gitu. Sekarang kita nggak butuh makan doang misalkan, kita butuh belanja ini, belanja itu gitu kan, harus beli ini, beli itu gitu kan yang kita butuhkan gitu kan. Kalau misalkan seadanya kita mungkin dapat bantuan dari pemerintah beras gitu kan, contohnya, kan kita selama ini nggak mungkin makan beras gitu. Kita juga pengen beli lauknya, pengen beli apa gitu kan. Nah mungkin dengan cara kita ada kembali new normal gitu kan, mungkin udah bisa berjalan lancar lagi kan. Nah mungkin itu udah bisa dibilang alhamdulillah buat orang-orang yang udah kerja dipanggil lagi gitu kan. Nah sekarang udah terjadi lagi di PSBB lagi gitu kan, yang season kedua. Setuju nggak setuju? Saya pribadi sih nggak setuju gitu. Kalau mau ngikutin emosi, kalau mau ngikutin istilahnya kata hati saya ikutin kecil gitu kan, mungkin bisa dibilang iya, mau gimana lagi? Betul. Saya menarik sih nih kata-kata dari pas kemarin statement dari ketua Kadin, bukan ketua ya,
mungkin anggota dari Kadin bilang bahwa ekonomi itu bisa bangkit, bisa kembali hidup. Cuma kan kalau orang mati belum tentu, benar nggak sih? Benar. Nah, kita melihatnya mungkin nggak buat diri sendiri gitu kan. Sudut pandang saya mungkin kesehatan memang nomor satu. Statement dari presiden memang saya setuju, tidak bisa ditolerir. Karena kan kalau kita sakit belum tentu ekonomi pulih kan, bener. Kesehatan nomor satu. Kita apapun makanlah, coba makan. Kalau sakit gigi kan gak enak kalau makanannya semahal apapun, seenak apapun, bener kan? Benar. Iya. Kita berdoa aja mudah-mudahan di pandemi seperti ini bisa berlalu, bisa cepat pulih, cepat Indonesia cepat kembali restart ya ekonominya ya, supaya nggak terus berlalu. Dan masyarakat pun harus aware dengan kesehatan, dengan protokol kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan. Harus itu, gitu. Bukan buat kita, bukan buat diri sendiri, buat Anda semua gitu kan. Kalau menurut saya sih itu dipaksain. Kalau nggak dipaksain nggak bisa kalau masyarakat itu harus dipaksain. Kalau nggak seperti itu ya nggak bakalan taat gitu kan. Nah, kayak gitu. Mungkin tips saat pandemi seperti apa nih kalau Mas sendiri? kalau saya sih mungkin Apa aktivitas kalau selain ngurus-ngurus KP ini apa? Ya, saya lebih ke olahraga sih, buat menjaga kesehatan ya. Tipsnya mungkin bisa bilang olahraga, karena itu lebih lagi biar imun kita juga meningkat gitu ya. Terus pola makan juga harus dijaga. Ya. Terus itu tadi setelah bisa dibilang keluar rumah tuh diwajibkan pakai masker gitu ya. Penting. Ya, karena itu menjaga juga dari debu-debu gitu kan, dari istilahnya mungkin ada virus yang mungkin bisa masuk ke tubuh kita gitu kan. Intinya pola makan sih yang harus dijaga gitu. Nah, itu ya. Apalagi kan istilahnya kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak pernah tahu pasukan kita apa gitu kan. Kita kan misalnya mungkin yang bisa dibilang tanda kutip yang takut akan rumah sakit, ya kan, dicap corona gitu kan. Orang pasti bakalan gue lebih baik sakit di rumah gitu kan dibandingkan harus ke rumah sakit. Seperti itu gitu. Intinya buat teman-teman sekalian gitu kan, tipsnya sih jaga pola makan, banyakin olahraga, meskipun di rumah juga olahraga, banyakin gerak aja gitu. Betul, terus tetap menjaga kesehatan, tetap produktif lah ya, walaupun di rumah juga. Benar, pasti. Luar biasa. Oke, mungkin kita udah lumayan ya, udah berapa lama kita nih. Mungkin dari Mas Yopi ada pesan buat selain buat masyarakat, ada pesan khusus gitu buat siapa? Ya mungkin khususnya buat pemerintah ya. Saya sih istilahnya saya sebagai Warga negara ya. Sebagai warga yang mungkin bisa bilang punya pendapat gitu kan, punya yang misalnya yang bisa beropini, tapi mungkin juga pemerintah istilahnya mendengar kata apa yang mungkin saya punya aspirasi buat pemerintah gitu kan. Betul. Ya intinya lebih melihat lagi, lebih melirik lagi orang-orang yang membutuhkan. Betul. Karena apa? Istilahnya maaf, saya juga masih membutuhkan, tapi di bawah saya itu masih ada yang lebih membutuhkan lagi gitu. Tolonglah buat istilahnya buat pemerintah khususnya di DKI Jakarta gitu kan, lebih dikontrol lagi bantuannya gitu kan. Takutnya dalam tanda kutip gitu kan si bantuan tersebut tidak sampai karena disalahgunakan gitu. Itu yang sangat saya takutin gitu. Mungkin dari pihak pemerintah itu udah benar gitu membagikan bantuan sosial itu, tapi oknum tersebut yang tidak bertanggung jawab gitu. Makanya yang saya sangat takutin itu tadi dibuat yang enggak gitu. Nah, benar sekali. Mungkin yang punya kelebihan rezeki, yang banyak tabungan investasi, mungkin sudah saatnya kita spend buat jajan, buat spend ke UKM yang kecil, membantu. Jangan sampai corona ini kita oportunis, jangan sampai memanfaatkan peluang seperti ini gitu kan. Lebih baik kita spend, bantu ya, walaupun tidak perlu amat ya nggak apa-apa, kita bantu. Toh mereka juga cari nafkah buat keluarganya gitu kan, nggak ada salahnya kita membantu saudara-saudara kita. Apalagi kan sekarang otomatis kan banyak orang yang mungkin di rumah kan ya, bukan dipecat gitu kan. Pasti saya nggak mengira, tapi ini penilaian saya loh ya.
banyak orang misalkan yang dikeluarin, otomatis banyak orang juga yang butuh gitu kan. Banyak orang yang butuh dalam artian pasti meningkat kriminal. Wah itu Tuh. begal ya. Kriminal begal tuh kan, tingkat pengangguran juga banyak, Tinggi, ya. tinggi juga gitu kan. Istilahnya di situ pasti Potensi-potensinya, ya, gitu. potensi yang kriminalitas Nah, makin tinggi. karena semuanya butuh. Kalau bukan karena butuh ya mereka mau nyari makan dari mana? Dari mana betul. Dari begal tersebut itu kan. Melakukan segala cara. Biar profesi kan begal gitu kan. Mungkin bisa dibilang ya itu tadi orang yang melakukan kriminal itu karena mereka butuh. Ya, di saat pengangguran banyak meningkat, sebelum corona aja mungkin pengangguran banyak, apalagi ditambah corona tersebut di rumah kan itu pasti lebih banyak karena orang masih banyak butuh gitu kan. Kemarin juga kan menteri apa namanya dari salah satu menteri kan Napi itu bahkan dibebaskan ya. Itu padahal itu udah karantina loh ya. ngapain harus Iya. udah aman-aman di sana kan. Nah, Ya, mungkin ada kebijakan lain lah yang kita nggak tahu. Luar biasa. Mungkin pandemi ini memukul semuanya ya. ya. Nggak hanya dunia kuliner, apalagi kuliner gitu yang kita butuhkan. Mungkin dunia lain lebih parah lagi gitu kan, kita nggak tahu. Ya kita berharap aja kepada pemerintah, semoga bantuan ini cepat sampai ke yang tepat sasaran, terus memang apa namanya cepat juga menangani hal-hal yang bersifatnya preventif seperti itu. Nanti supaya PSBB selanjutnya mungkin yang diharapkan tidak akan berlanjut ya. Benar. Karena saat ini juga merasa terpukul ya, bukan terpukul, merasa beban gitu kan sebagai manajer di kafe itu. Gimana kondisi keluarga, nanyain nggak? Ya mungkin bisa dibilang kaget sih. Kaget lah karena mungkin saya pribadi sih mungkin bisa dibilang saya meskipun memang harus di rumah kan pribadi gitu kan, saya nggak harus kekurangan gitu ya, alhamdulillah gitu. Cuman gimana yang mungkin karyawan saya yang sisanya dari rumah kan mereka sangat membutuhkan gitu. Tadi saya ada yang single parent gitu kan, yang mungkin dia nggak punya suami terus punya anak, mungkin harus membiayai anaknya juga gitu kan. Gitu kan, karena semua itu kalah dengan kebutuhan. Jadi saya juga ngerasa bingung gitu kan. Ya kalau emang saya nggak ngikutin pemerintah biasanya saya buka makan di tempat, cuman dendanya udah besar gitu kan, pasti restorannya juga ditutup kalau nggak kita mengikuti protokol kesehatan dari pusat gitu kan. Terus kalau kita nggak harus mengikuti peraturan pusat dalam artian kita nggak boleh makan di tempat, harus di take away gitu kan, harus dibungkus. Betul. Nah itu Mungkin pemerintah juga nggak seolah-olah berpikir besok PSBB, enggak, mungkin ada pertimbangan lain gitu kan. Sebelumnya ada risetnya, ada kajian yang terlebih dahulu gitu kan. Ya kita emang berat gitu ya, semuanya berat gitu kan, semua sektor berat. Yang kita harapkan satu, mungkin cepat berlalu corona ini. Amin. Suruh berdoa terus. Ya kita mulai dari diri kita lah sendiri, jangan sampai kita ngasih contoh yang nggak baik buat teman-teman gitu kan. Kadang-kadang di luar nggak ada masker, nggak jaga jarak, berkerumunan di situ kan, nggak mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah untuk kedepannya kalau memang seperti ini terus, langkah apa yang dilakukan? karena untuk kedepannya, karena saya udah tahu ya di season pertama PSBB berarti saya harus melakukan untuk restoran sendiri ya, melakukan promo-promo yang mungkin ada di ojek online gitu kan, terus free delivery, itu kita bakalan ada promo-promo yang mungkin bisa dibilang buat naikin sales di sini. Jualannya. Karena kalau kita nggak ada promo, kita mau ngomong dari mana gitu, kita buat gaji juga nggak ada gitu kan. Saya juga buat ngegaji karyawan juga yang mungkin bisa dibilang notabene sedikit, cuma 5 orang gitu kan, itu juga harus istilahnya cari sales yang mungkin bisa dibilang cukup buat gaji, minimal buat gaji dulu. Terotak ya, bagaimana penjualan harus berjalan. Nah, ini kebayang sih dunia kuliner yang sebesar kafe ini juga berdampak ya, apalagi yang kecil-kecil gitu yang gerobak itu, teman-teman kita yang jualan asongan gitu kan, seperti apa gitu kan. Nah sedangkan
konsumsi orang pun pas PSBB ini berkurang. Orang tuh lebih masak di rumah, lebih mengirit gitu kan. Untuk teman-teman sih saya harapkan tetap spend, tetap jajan di luar itu kan. Jangan sampai kita malah terlalu terlalu banyak menghemat gitu kan. Alangkah baiknya sih kita tetap spend ke orang-orang yang jualan gerobakan gitu kan. Ya bantu teman-teman kita lah gitu. Jangan sampai kita malah terlalu overprotective dengan keadaan seperti ini. Kayak gitu. Luar biasa ya. Gitu. Ya, intinya mungkin buat saya pribadi ya, buat semuanya juga mungkin ya, buat orang-orang yang di luar sana yang mungkin dirumahkan, terutama buat orang-orang yang mungkin dirumahkan, otomatis kan pengangguran banyak ya, meningkat juga gitu, tinggi gitu di Indonesia gitu. Intinya kita harus menjaga emosi, mengeluh boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan berkelanjutan lah. Pasti insya Allah ini badai juga pasti akan berlalu. Insya Allah ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Karena mungkin ini juga kan misalnya apa ya, kita nggak tahu ini sampai kapan. Pasti ini bakal berlalu. Karena kan misalnya penyakit juga tentunya datang dari Allah gitu. Pasti hilang juga pasti dari Allah gitu. Kita ambil positifnya aja gitu. Ya meskipun kebanyakan orang itu mungkin tidak setuju dan tidak menerima dengan keadaan seperti itu. Itu tadi ingat, mengeluh itu boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu berlebihan gitu. Karena apa? Di situ kita bakalan buntu jalan kita. Buntu terus celakanya lagi bisa menurunkan imun kita. Nah, di situ imun kita turun ya virus masuk di situ. Kelar. Benar. Jadi tetap positif, tetap tetap produktif. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan gitu kan, nggak ada habisnya gitu kan. Tetap produktif, tetap ke depan gitu kan. Ya tetap ikhtiar gitu. Insya Allah lah kalau rezeki nggak ada yang tertukar. Benar. Allah tuh udah nyiapkan rezeki buat kita. Pastinya. Hewan aja udah dijamin loh. Ya. Kita yang akal apalagi, bener kan? Benar. Insya Allah lebih dijamin gitu. Insya Allah. Pasti. Ya mudah-mudahan podcast kali ini mudah-mudahan obrolan kali ini bisa ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Amin. Mungkin ada closing statement dari Mas Yofi selaku manajer dari kafe. Ya kalau pesan-pesan dari saya ya buat semuanya ya, masyarakat yang mungkin ada di DKI khususnya ya, jaga kesehatan, pola makannya dijaga, harus banyakin olahraga, meskipun di dalam rumah juga nggak apa-apa. Karena kan yang penting imun kita terjaga, lebih kuat lagi ya. Jangan sampai kita olahraga males, pola makan nggak dijaga gitu kan. Jadi susah juga, ya ada down kita gitu kan, tubuh kita terkena virus. Intinya harus semangat ya. Ngeluh itu boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu berlebihan. Karena ini tuh pasti bakalan ada akhirnya. Ya ingat, pasti bakal ada akhirnya. Kita cuma bisa berdoa aja sama Yang Maha Kuasa ya. Oke, kalau pesan-pesannya itu aja ya. Pola makan dijaga. Dan biasa kan pesan dari Mas Yofi ini. Mungkin kita udah setengah jam lebih ya mungkin ya, kurang lebih obrolan kali ini, karena Mas Yofi juga ada kesibukan lain. Tentunya terima kasih atas kedatangan di obrolan kali ini. Semoga teman-teman dapat punya insight baru gitu kan terkait SBB ini, gak hanya terkait corona aja gitu kan. Oke, mungkin itu saja obrolan kali ini. Jangan lupa subscribe dan share. Agung Farid, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.